Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa di dalam acara Bible Study kita di hari ini. Sebelum kita memulai Bible Study hari ini, mari kita siapkan hati kita supaya hadirat Tuhan menguasai kehidupan kita. Dan kita bisa belajar lebih lagi mengenai apa yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kita melalui ayat-ayat yang akan kita baca. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami katakan Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kirana Pasha. Kirana Pataka. Engkau Allah yang layak Tuhan sembah Kirana Pataka. segala hormat pujian hanya bagimu. Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran.
bagi hidup kami. Tuhan. Yaralalalabashanaralamu. Yaralalalabashanaralamu. Yaralabatakaralalaba. Yaralalalaba, yaralalalabase. Yaralalamu. Kau Allah yang besar Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kau hadir dalam hidup kami. Ajaib Tuhan, Kau ajaib Tuhan. ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, 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 ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu. Kami mau muliakan nama-Mu Tuhan. Kira para lama ya Terima kasih Tuhan.
buat segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami rasakan kebesaran kuasa-Mu senantiasa mengikuti jalan hidup kami. Kami saksikan betapa Engkau Allah yang ajaib, Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Engkau Allah yang senantiasa menggandeng kehidupan kami, ya Bapa. Dan Engkau menyiapkan segala yang terbaik bagi setiap kami. Bila saat ini Tuhan kami ada, untuk kembali lagi kami mau menikmati Tuhan, firman-Mu. Mari beracaralah ya Roh Kudus. Pimpin kami dengan roh hikmat yang daripada-Mu. Ajar kami untuk mengerti dan bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami dan segala apapun yang kami lakukan hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik saudara-saudara, kita hari ini akan membahas 1 Tawarikh 11. Buat saudara-saudara yang mengikuti, mari kita siapkan Alkitab kita siapkan hati kita untuk kita bisa datang dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Hari ini kami akan membawakan sebuah kisah dari Raja Daud, saudara-saudara. Kalau kita lihat dalam Tawarikh 11 ini, ada 3 perikop yang akan disampaikan. Yang pertama adalah bagaimana Daud menjadi raja atas Israel. Dan kemudian yang kedua, Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Dan yang ketiga, saudara-saudara, akan kita perhatikan pahlawan-pahlawan yang menyertai kehidupan Daud. Dalam kitab Tawarikh ini menceritakan banyak kejadian-kejadian dahulu kala. Ada beberapa pengulangan, terutama dari kitab Samuel, kitab raja-raja, dan dicatat tentang silsilah, daftar keturunan, sejarah bangsa Israel, dan banyak dikupas tentang kehidupan Raja Daud sampai kepada pendirian Bait Suci. Kalau kita lihat dari 1 Tawarikh 1 sampai 9, itu mengisahkan tentang silsilah dan daftar-daftar keturunan mulai dari Adam. Sedangkan dalam 1 Tawarikh mulai 10, di situ pertama dikisahkan tentang kematian Saul. Dan sampai 1 Tawarikh 29 membahas tentang Daud dan pendirian Bait Suci. Kalau di dalam 1 Tawarikh ayat yang ke-10 sebelumnya dikatakan bagaimana kematian Saul itu menjadi latar belakang Daud diangkat sebagai raja oleh orang-orang Israel. Nah, menariknya di dalam kitab Tawarikh ini saudara-saudara, saudara perhatikan, Daud tidak diceritakan mulai dari bagaimana Daud itu adalah seorang anak kecil yang diurapi oleh Nabi Samuel. Kemudian apa pekerjaannya Daud di awal, yaitu menggembalakan domba. Dan langsung digambarkan sebagai seorang raja yang dikenan oleh Tuhan. Melakukan bagiannya dalam setiap peperangan lepas peperangan. Sampai akhirnya Daud mempersiapkan pendirian Bait Suci. Nah, kisah Daud ini dikisahkan cukup panjang dalam kitab Tawarikh. Tetapi kalau diperhatikan lebih lanjut saudara-saudara, banyak hal-hal yang tidak dicantumkan atau sengaja diabaikan. Contohnya apa saja? Yaitu konflik Daud dengan Saul. Tidak diceritakan di sini. Kemudian 7 tahun masa pemerintahan Daud di Hebron juga tidak diceritakan di sini. Seberapa banyak jumlah istri Daud? Bagaimana pemberontakan anak Daud, Absalom, atau perselingkuhan yang dilakukan oleh Daud bersama Batsheba. Jadi boleh dikatakan bahwa kitab Tawarikh ini hanya mengulang kisah-kisah yang positif, sedangkan hal-hal negatif yang pernah dilakukan dihilangkan. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Tawarikh 11 ayat 1 sampai 3, ini merupakan pengulangan dari 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 5. Yaitu bagaimana Daud diurapi untuk yang kedua kalinya oleh tua-tua Israel. Yang pertama
Ketika Daud masih masa mudanya, dia diurapi pertama kali oleh Nabi Samuel. Dan kita lihat setelah kematian Saul, di kitab 1 Tawaris 11 ini dinyatakan bahwa Daud kembali untuk kedua kalinya diurapi sebagai raja oleh tua-tua Israel. Nah, ketika Daud naik sebagai raja, Daud selalu bertanya kepada Tuhan, kemana dia akan pergi? Tuhan memerintahkan dia untuk pergi ke Hebron. Hebron ini termasuk wilayah Yehuda dan Yerusalem, saudara-saudara. Pada saat itu datanglah tua-tua Israel ke sana untuk menjumpai Daud dan mengurapi Daud di sana. Mari kita baca ayat yang pertama. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala kegerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel. Dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap Raja Daud. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron, di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Nah, di sini Daud menggenapi semua panggilan Tuhan. Tapi untuk sampai pada titik ini, Daud harus melewati sebuah proses yang tidak mudah, saudara-saudara. Dia tidak secara langsung mendapatkan kepercayaan dari bangsa Israel pada saat itu. Ketika awal Daud hanya didukung oleh suku Yehuda. Tapi kita baca di ayat ini bahwa pada akhirnya seluruh suku Israel mendukung Daud. Mereka tahu kalau Daud itu adalah orang yang dipilih sama Tuhan. Daud diurapi oleh seorang nabi yang luar biasa, yaitu Samuel. Bahkan di ayat 2 dikatakan, mereka tahu bahwa Tuhanlah yang memimpin segala kegerakan. Dan Tuhanlah yang memilih Daud untuk menggembalakan umat Israel. Nah, sebelum diurapi di Hebron ini, Daud memerintah selama 7 tahun dan 6 bulan atas Yehuda. Dan setelah diurapi, dia langsung merebut Yerusalem. Kita perhatikan pada perikop selanjutnya, yaitu di ayat yang keempat. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus. Dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, siapa lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab, anak Seruya, yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu di sekelilingnya, mulai dari Milo, dan sekelilingnya seluruhnya, sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama, makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Saudara-saudara, setelah diurapi menjadi raja untuk yang kedua kalinya, Daud mulai melakukan peperangan demi peperangan lagi untuk merebut Yerusalem. Yang waktu itu dikatakan diduduki oleh orang-orang Yebus. Siapa orang-orang Yebus ini? Orang-orang Yebus itu adalah orang-orang Kanaan yang pada waktu itu tidak ditumpas oleh Bani Yehuda dan Bani Benyamin pada zaman Yosua dan hakim-hakim. Nah, di sini juga dikatakan, disebut nama Yoab anak Seruya. Siapa Yoab itu? Yoab itu adalah keponakannya Daud.
Yoab ini merupakan anak dari Seruya, saudara perempuan Daud. Nah, selain Yoab, nanti ada nama-nama yang lain yang merupakan keluarga Daud, yang menyertai Daud di dalam setiap peperangannya. Dari sana kekuasaan Daud semakin besar dan Daud memperkokoh kerajaan Israel pada waktu itu. Kita lihat di perikop berikutnya. Di situ membahas tentang pahlawan Daud. Di sini kita melihat nama-nama. Kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan David's Mighty Warrior. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-10 sampai ke-14. Dan inilah kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya, bersama-sama seluruh Israel dalam mencapai kedudukan raja dan mengangkat dia sebagai raja seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud. Yasobam bin Hakmoni, kepala Triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah itu Eleasar anak Dodo, orang Ahohi itu, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama dengan Daud di Padamim ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana. Ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin, maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Saudara-saudara, Daud itu tidak bekerja sendiri. Ada tim yang menyertai kesuksesan Daud. Di sekitar Daud, orang-orang Tuhan siapkan untuk membantu dia supaya berhasil di dalam melakukan setiap peperangan untuk Daud bisa menyelesaikan tugasnya. Di situ disebut kata Triwira. Triwira ini menunjuk kepada 3 orang, kalau istilahnya adalah pasukan paling elit dari seluruh pahlawan Daud. Siapa mereka? Yang pertama dikatakan isi Baal yang berasal dari Hakmoni. Dia adalah kepala dari Triwira ini. Kalau kita lihat di dalam 2 Samuel, ia pernah membantai 800 orang sekaligus dalam suatu pertempuran dengan menggunakan senjata tombak. 800 orang berhasil dikalahkan oleh isi Baal. Selanjutnya yang kedua disebut nama Eleasar anak Dodo dari Ahohi. Dia tinggal sendirian di dalam medan pertempuran melawan orang-orang Filistin pada zaman itu. Setelah semua pasukan Israel mundur, dia sendirian saudara-saudara. Tetapi Eleasar ini berhasil membunuh banyak orang Filistin sampai tangannya lesu. Dan tangannya itu seolah-olah melekat pada senjata pedang yang digenggamnya pada saat itu. Kemudian yang ketiga, nama yang tidak disebut di dalam ayat ini adalah satu nama Triwira, yaitu Sama, anak Age dari Harari. Ia mempertahankan ladang yang ditanami kacang merah dari aksi penjarahan orang Filistin. Nah, sebelumnya tentara Israel sudah melarikan diri, ketakutan setelah mereka melihat kedatangan orang Filistin. Tapi Sama, satu tentara ini, berhasil mempertahankan ladang itu dan memukul kalah orang-orang Filistin. Selanjutnya kita baca di dalam ayat yang ke-15. Setelah sekali datanglah 3 orang dari ketiga kepala ke gunung batu, mendapatkan Daud dekat gua Adulam. Sedang tentara orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan penduduk orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada seorang yang memberikan aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang. Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Daud tidak meminumnya.
melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Kata Daud, jauhlah daripadaku ya Allah untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya mereka membawanya dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Dari sini kita melihat keistimewaan Raja Daud. Dia sangat menghargai orang-orang yang menyertai dia. Bagaimana Raja Daud menyadari pengorbanan dari orang-orang yang luar biasa ini. Mereka rela mengorbankan nyawanya sekalipun demi Raja Daud. Selanjutnya kita baca di ayat yang ke-20. Abisai adik Yoab, dialah kepala ke-30 orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati. Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira itu. Nah, mereka ini dipakai oleh Allah, saudara-saudara. Kalau kita melihat bagaimana Abisai, adik dari Yoab, dia merupakan kepala. Mereka ini dipakai oleh Tuhan untuk menyertai perjalanan Daud. Di ayat yang ke-22, selanjutnya ada satu nama lagi, saudara-saudara. Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari KCL. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Ia juga pernah turun ke dalam lubang membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya, 5 hasta tingginya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak seperti pesa tukang tenun. Tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Sesungguhnya di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati. Tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira. Dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Nah, dari kisah pahlawan-pahlawan ini, Triwira memang yang paling menonjol. Tetapi ada seorang yang disebut Benaya bin Yoyada, yang nantinya dia ini yang akan menjadi panglima perang Raja Salomo. Nah, selanjutnya disebutkan nama-nama pahlawan Daud yang lain yang menyertai dia di medan pertempuran. Kita baca di dalam ayat yang ke-26. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa ialah Asahel, saudara Yoab. Ini juga saudara dari Daud, saudara-saudara. Selanjutnya Elhanan bin Dodo dari Bethlehem. Samot orang Harod. Heles orang Peloni. Ira orang Ikes, orang Tekoa. Ebieser orang Anatot. Sibkai orang Husa. Ilai orang Ahohi. Maharai orang Nefota. Helet bin Baana orang Nefofa. Itai bin Ribal dan Gibea orang Benyamin. Benaya orang Piraton. Hurai dari lembah Gaas. Abiel orang Betraba. Asmawet orang Bahurim. Elibaha orang Saalbon. Hashem orang Gison. Yonatan bin Sage orang Harari. Ahiam bin Sakar orang Harari. Elifal bin Ur. Herifer orang Mekhartari. Ahia orang Peloni. Hesro orang Karmel. Naarai bin Esbai. Yoel saudara Natan. Mibar bin Hagri. Selek orang Amon. Naharai orang Berot. Pembawa senjata Yoab anak Seruya. Ira orang Yetri. Gareb orang Yetri. Uria orang Het. Sabat bin Ahlai. Adina anak Sisa orang Ruben. Kepala orang Ruben dan beserta dia
30 orang. Hanan bin Maka, Yosafat orang Mitni, Usia orang Asitarot, Syama dan Yeyel, anak Hotam orang Aror, Yediel bin Simri dan Yoha saudaranya orang Tisi, Eliel orang Mahawim, Yeribai dan Yosawiah, anak-anak El-Naam, Yitmi orang Moab, Eliel, Obed dan Yaasiel orang Mesobaya. Perhatikan di ayat yang ke-41. Nama Uria disebut, saudara-saudara. Uria ini menyertai Daud mulai dari awal peperangan. Dia menyertai Raja Daud sampai akhir hidupnya. Saudara-saudara, dari 1 Tawarikh pasal yang ke-11 ini, Daud diakui sebagai raja atas Israel. Kemudian Daud menaklukkan Yerusalem dan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan. Dan di sini dicantumkan nama pahlawan-pahlawan banyak yang menyertai Daud. Beserta hal-hal hebat yang berhasil mereka taklukkan. Dicatat di dalam kitab 1 Tawarikh ini. Ada hal-hal yang mereka perjuangkan di dalam peperangan tersebut. Ada hal-hal yang harus mereka bayar di dalam menjalankan visi Tuhan tersebut. Dan apa yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan Daud digenapi seluruhnya. Daud harus masuk di dalam proses perjuangan. Dia harus menjalaninya. Dan di sini kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan Daud. Daud dipertemukan dengan orang-orang yang mendukung dia, yang membuat apa yang dilakukannya itu berhasil. Daud gak bisa sendiri, saudara-saudara. Tapi Tuhan memang benar-benar pertemukan dengan pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Di mana di sini Daud selalu memenangkan setiap pertandingan-pertandingan yang harus dihadapi di dalam pertempuran-pertempurannya. Tentunya dia gak menjalankan itu semua sendiri. Tuhan menyediakan orang-orang yang menyertai hidupnya. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara-saudara? Saat ini mungkin kita sedang masuk di dalam medan pertempuran. Apa yang Tuhan tetapkan untuk kita jalani. Mungkin saat ini kita sedang masuk di dalam prosesnya Tuhan. Kita masih jauh melihat visi Tuhan itu. Dan hari ini kita sedang berjalan dan berjuang untuk menyelesaikan apa yang menjadi bagian kita. Tapi percayalah, melalui apa yang kita pelajari, penyertaan Tuhan itu sempurna. Mungkin Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang tertentu. Mungkin melalui orang-orang tertentu kita masuk di dalam prosesnya Tuhan. Segala sesuatu yang gak berkenan di hadapan Tuhan sedang dikikis dalam hidup kita. Mari Tuhan, izinkan Tuhan masuk di dalam kehidupanmu. Izinkan Tuhan membimbing kita untuk kita bisa menyelesaikan segala sesuatunya. Dan sampai waktunya Tuhan, sama seperti Daud. Bagaimana Daud bisa menyelesaikan setiap peperangan demi peperangan bersama dengan Tuhan dan bersama dengan orang-orang di sekitarnya. Mari kita tundukkan kepala. Kita lihat betapa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh belajar Tuhan. Melihat bagaimana Daud menjalankan setiap hal yang ada di hadapannya. Berjuang untuk menyelesaikan peperangan di dalam hidupnya. Sama seperti kami hari ini Tuhan. Ada proses yang harus kami lalui. Untuk kami bisa menjadi orang yang berkenan kepadamu. Sama seperti Daud berkenan di hadapanmu. Kalau hari ini Tuhan, Engkau mempertemukan kami dengan orang-orang yang mungkin menajamkan kami Tuhan. Menyakiti kami Tuhan. Kami percaya melalui ini semua, kami akan timbul sebagai pemenang. Engkau yang mempertemukan kami dengan orang-orang yang dapat mendukung kami Tuhan. Yang dapat membantu kami untuk menyelesaikan bagian kami masing-masing. Kami mau serahkan lebih lagi Tuhan, kehidupan kami di dalam Engkau. Dan kami percaya jika kami berserta Tuhan, tidak ada satupun yang dapat menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kami.
Materaikan setiap firman-Mu di dalam hati kami. Dan izinkan kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.